kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan di anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman-Nya dari Roma 11 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang berpikir dan merasa lebih baik daripada orang Yahudi dan lebih layak masuk surga. Karena anggapan bahwa orang Yahudi menolak Tuhan Yesus dan Injil-Nya, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan yang demikian adalah kesombongan rohani yang harus kita tinggalkan. Sebab Abraham, Ishak, Yakub, dan ke-12 anak-anak keturunannya yang terdiri kemudian dari 12 suku marga bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dipanggil untuk satu rencana yang besar, yaitu misi dan karya penyelamatan Tuhan kepada dunia. Bila orang Yahudi tidak ikut diselamatkan, maka tentu Allah tidak salah. Bila anggapan kita bahwa orang Yahudi tidak diselamatkan adalah benar, maka tentu Allah telah salah dalam rencananya. Hal itu tidaklah mungkin, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Kemurahan Allah diberikan kepada orang Yahudi dan juga kepada kita yang dahulunya kita tidak taat. Karena itu, Allah tidak akan pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada umat Israel. Demikianlah firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 29 sampai 31. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita yang pertama, umat Israel adalah pilihan Tuhan. Umat Israel adalah pilihan Tuhan yang dipanggil dan diutus ke dunia untuk melakukan misi Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik bagi seluruh dunia untuk keselamatan mereka. Dari sejak awal, umat Israel masuk dalam rencana dan karya keselamatan tersebut. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di awal suratnya kepada jemaat di Roma, yang dapat kita baca itu dalam Roma 1 ayat 16 yang berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bila sampai sekarang mereka masih memberontak dan tidak percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka akan diselamatkan oleh kemurahan Allah, sama seperti kita yang sudah mendapat kemurahannya, dan ketika mereka nanti percaya. Di ayat 23 Paulus mengatakan demikian, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Maka tidak boleh ada anggapan bahwa kita lebih baik dan lebih berhak masuk surga daripada orang Yahudi. Yang kedua, jangan sombong rohani. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya jangan merasa lebih istimewa daripada orang-orang Yahudi, sebab mereka adalah pohon, dan orang Kristen Roma adalah cabang yang dicangkokkan. Di ayat 18, Rasul Paulus berkata demikian, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kita. Saudaraku yang terkasih, orang Yahudi adalah akar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita dicangkokkan kepada pohon yang telah dipilih oleh Allah itu, dan akar keselamatan itu adalah dari mereka. Saudaraku yang terkasih, hal ini juga berlaku pada kita, supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa diri lebih benar dan lebih pantas
masuk surga daripada orang Yahudi dan orang-orang yang lain. Pelajaran yang ketiga adalah setialah di dalam iman. Karunia yang kita peroleh harus kita jaga dengan seluruh kewaspadaan, supaya karunia itu tetap menjadi milik kita. Kita menjaganya dengan tetap setia dan beriman teguh kepada Tuhan. Tidak menganggap diri lebih utama dan lebih berhak masuk surga daripada orang lain. Tetaplah rendah hati dan taat melakukan firman Tuhan. Sebab apabila kita tidak taat dan menjadi tidak percaya, kita yang adalah ranting akan dipotong dan dibuang. Selamat setia di dalam Tuhan, selamat beriman dan merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah mencangkokkan kami ke pohon yang benar untuk menerima keselamatan dan anugerah daripada-Mu. Maka ajar kami untuk tetap rendah hati, sehingga kami tidak menganggap diri lebih pantas dan lebih berhak akan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beriman dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.